الحمد لله الذي أفرت بربوبية الكائدة وصرحت بوحدانية النواطق والجمادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالآيات البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث بأكمال النبوات، وعلى آله وأصحابه النجوم الزائرات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa mendorong kita untuk lebih giat rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas rahmat, nikmat dan taufik serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri panggilannya yang berupa sholat Jumat, yang sebagaimana yang akan kita laksanakan bersama di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun kesimpulan dari ayat tersebut ialah memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dianjurkan supaya berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang sangat begitu luas, seluas langit dan bumi, yang tidak bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syaitan itu selalu berusaha menyesatkan kita selama umur kita masih di kandung badan. Tetapi Allah pun tidak akan berhenti memberi ampunan kepada kita selama kita mau memohon ampun kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya iblis ya rabbi wa izzatika la azala aqwi bani adama ma damat arwahuhum min ajsadihim." Faqala Allah wa izzati wa jalali ya mal'un la azala aghfiru lahum mastaghfiru. Dan Nabi Muhammad SAW bahwasanya iblis berkata, "Ya Tuhanku, demi keperkasaan Engkau, aku tetap berusaha menyesatkan anak Adam selama ruh masih ada pada badan mereka." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keperkasaanku dan keagunganku, hai makhluk yang terlaknat, aku tetap memberi ampunan kepada hamba-hambaku selagi mereka meminta ampun." Adapun dalam kesimpulan hadis ini tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap bujukan dan bisikan syaitan, karena dia telah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan berhenti menyesatkan anak Adam selama mereka masih hidup. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan henti-hentinya memberikan ampunan kepada anak Adam selama mau minta ampun kepadanya. Maka dari situ marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi waktu-waktu kita yang kosong
dengan kita menghadiri hal-hal yang baik seperti majlis ta'lim, hadiri majlis-majlis ilmu dekat dengan para ulama, dan membaca Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana di dalam sabdanya baginda besar Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafiyan li ashabihi." Kata Nabi Muhammad SAW, "Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian diri dan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, dan orang-orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab yang diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Adapun kesimpulan ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita semua bahwa sifat-sifat orang mukmin itu ada 5. Yang pertama ialah orang yang percaya kepada perkara yang gaib. Yang kedua ialah orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga ialah orang yang membelanjakan sebagian hartanya untuk agama Allah. Yang keempat, orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada Nabi sebelum beliau. Dan yang terakhir adalah orang yang percaya dengan datangnya hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan diiringi dengan hidayah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.